Ahsantum. Jadi nggak bisa jadi wali tapi menjadi orang malas ya. Ada mujahadat. Habib Ahmad ini Qurannya luar biasa. Setiap hari hatam Quran. Tapi selain itu beliau pernah mendengarkan bagaimana Rabi'atul Adawiyah itu menggali kuburan untuk persiapan kalau dia mati tinggal di situ, dihatamkan 6.000 kali. Habib Ahmad menyatakan Rabi'ah seorang perempuan, wa ana sayyid, laki lagi, turunan Rasulullah, mau kalah nggak bisa tadi. Maka dia gali, dihatamkan 7.000 sampai 8.000 kali menghatamkan dari situ. Bukan hanya hatam Quran, tapi sering dipenuhi dengan gandum untuk disedekahkan kepada fuqara al-masakin. Jadi kuburannya udah disiapkan gitu. Kalau kita kan enggak. Kuburannya dikatakan gubahnya dulu, padahal enggak punya wilayah ini pakai gubah ini. Tapi beliau tidak, amal solehnya begitu, dan itu dibersihkan 30 tahun untuk menjadi tempatnya beliau radhiyallahu an. Nah, ini satu mujahadah yang luar biasa. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Enggak mau kalah dalam ibadah, enggak mau kalah dalam mujahadahnya dengan seorang perempuan Rabi'atul Adawiyah. Itu baru persaingan, bukan persaingan dalam duniawi, persaingan dalam bekerja, dalam jabatan duniawi, tapi dalam amal soleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalau dalam kebaikan. Nah, berlomba-lomba kalau dalam kebaikan. Nah, ini Habib Ahmad Al-Muhdhar luar biasa. Tuh lihat bagaimana. Kalau yang datang, idza jaa wa kan haqqun ya inna haqqal musafir idza jaa bi riwayah fatrubu minhu du'a. Kalau ada musafir yang datang kemudian dia seorang yang wali, minta doa. Ya, untuk yang punya ilmu minta doa supaya dikasih futuhul ilm. Untuk yang punya anak supaya anaknya disolihin. Begitu. Orang-orang dulu itu kalau sudah datang begitu berdatangan mereka meminta doa. Ya. Kemudian kalau yang datang punya ilmu, wa idza jaa bi ilmin fagra'u alaih. Dia baca kitab, gali ilmunya. Kalau yang datang itu adalah orang sahibul ilm. Tapi kalau yang datang itu bawa duit, idza jaa bidunya hatu gismana. Kalau datang dunia, tunjukkan itu bangunan belum selesai itu. Nah, itu rumah sakit itu masih belum selesai itu. Hatu guys mana ya? Bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk kepentingan dakwah. Ya, karena apa? Kalau mengajak orang punya dunia mau apa? Mau minta doa ini sama dia. Mau minta apa? Kalau sahibud dunia mau minta apa? Minta ilmu? Ya enggak. Ya diajak berbuat baik. Itu bukan karena meminta tapi mengajak untuk berbuat baik. Kalau seperti Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar ini minta sama Allah nggak pernah ditolak, dikasih sama Allah. Tapi itu meminta dalam arti bukan meminta untuk dibantu tapi mengajak untuk berbuat baik. Apa amalnya orang punya ilmu? Ya ngajar, yang paling afdol. Apa amalnya orang punya harta? Ya sedekah, jangan wirid ente. Ente wiridnya sedikit-sedikit aja nggak apa-apa, tapi fulusnya banyak keluar. Jadi ini adalah keseimbangan di dalam beramal soleh. Nah, kemudian beliau menyatakan al-mar'ah sirajuddar. Perempuan itu, istri itu adalah pelita di rumah. Cuma jangan rame-rame. Nggak apa-apa ini, dengarkan ini sama mereka ini. Kenapa? Karena kadang-kadang nanti bisa redup ini. Kalau dia itu manja, kemudian dia tadi itu menjadi orang yang gede kepala, redup ini nanti akhirnya pelitanya ini akan redup. Ya, ketika istri tadi itu membuat suami tadi itu senang, bahagia di rumah. Kenapa? Dimasakkan masak yang bagus, kopinya lezat, kemudian dengan mesra senyumannya, dengan itu maka terang itu rumah, munsyarih sadar,
yadkhul bait wa huwa munsyarihus sudah masuk rumah tenang jiwanya. Tapi kalau sudah lupa daratan itu perempuan merengut, kemudian tidak buatkan itu khodamah yang dibuatkan, suruh buatkan kopi, dianya tidur, dianya main HP misalnya, maka disitulah maka pelitah tadi itu adalah redup. Pelitah itu bisa menerangi, lampu itu bisa menerangi, bisa lampunya mati, bedot konslet saudara. Nah karena itu wahai perempuan, Anda ini adalah ibarat pelita lampu ada di rumah, buat suami kamu kerasan betah, buat anak-anak kamu tadi itu bahagia karena sebab kamu, karena kamu ada di situ adalah bagaikan lampunya. Nah kemudian beliau menyatakan idza ragattu fahrusuni min raf'is shad khususan li'bus sibyan. Kalau tidur aku inti jaga. Inti jaga tidurku biar nyaman, jangan sampai ada anak-anak kecil ini rame. Tapi kalau aku sholat, biarkan dia. Idza dakhaltu fi shalah fatruku kullan masya'ana. Biarkan, mau dia pakai drum band, mau dia pakai apa trompet, mau dia apa, beliau kalau sudah sholat lupa. Beliau kalau sudah sholat lupa. Kalau tidur gampang bangun, ada suara dikit bangun. Kalau kita kan enggak, kalau tidur udah ada yang meledak dinamit enggak bangun kita. Kalau sholat waduh kaget. Ada jalan di kaki kita semut sudah terasa kita semuanya. Kalau beliau Masya Allah, kalau sudah sholat khalas, beliau tidak dengar lagi, dia tidak tahu lagi apa yang di sekitarnya. Kenapa? Larut dalam khusyuk dalam sholat. Ya, begitulah. Karena itu beliau adalah dikatakan natik asri. Kalau berbicara diterima sama orangnya. Kenapa? Bicaranya itu diterima. Kenapa bisa begitu? Walaupun marah. Nah, itu lihat bagi yang datang tarim, mana itu? Dulu semuanya hafal Quran, kok sekarang nggak hafal Quran, marah semuanya. Tapi semuanya orang mau menerima. Kenapa? Karena beliau adalah bukan hanya ngomong aja, sebelum ngomong udah dipraktekkan. Nyuruh orang ngapalkan Quran, tapi dia memang ahli Quran. Dia mempraktekkan sehingga setiap omongannya bisa diterima sama orang, bahkan guyonnya diterima. Orang tadi itu bisa mengambil ilmu sir daripada candanya beliau radhiyallahu an. Wah, ini kalau disebutkan luar biasa, ma'dun fil mazah. Ya, ma'dun fil mazah. Luar biasa itu Habib Ahmad. Mudah-mudahan insyaallah kita dapat barokah beliau. Anak cucunya insyaallah jadi penerus beliau. Ya, ilmunya, akhlaknya, ibadahnya. Ini beliau ini pesannya 3 ini tadi. Apa? Pesan kepada anak-anaknya. Pertama, qiraatul Quran. Nih, merasa cucunya Habib Ahmadul Muhdhar. Pertama beliau menyatakan baca Quran, jadi ahlul Quran, apalagi hatam Quran, apalagi apal Quran. Kemudian akhlak yang bagus kepada yang lebih tua, kepada orang tua, kepada yang lebih muda, kepada fuqara'ul masakin, kepada guru, kepada ulama, kepada akhlak yang baik. Kemudian yang ketiga, tamu terima. Jangan dikasih wafer terus tamunya, ya. Tamu diterima yang benar, dihormati, karena menghormati tamu itu termasuk bagian daripada iman, ya, termasuk bagian daripada iman. Apa dalam hadis, hatta yukrima dhaifah la yu'minu ahadukum hatta la yu'minu billahi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Itu perintah untuk memperkuat iman, itu cinta tamu itu memperkuat iman. Tulis ya dari muka, tidak terima tamu kecuali dengan surat RT. Entar lagi surat siapa lagi yang diminta, ya, tapi beliau membuka. Dulu itu orang dulu nggak ada hotel dulu itu. Nah, setiap rumah itu disediakan amben. Disediakan amben. Ambennya itu ada gembungnya. Di muka itu pasti ada kamar mandi walaupun kecil. Kenapa? Untuk menjamu tamu, untuk tempat tidurnya tamu. Jadi orang dulu itu semua bednya maftuh. Ya, bednya maftuh. Kalau sekarang nggak ada.
Nah, kalau sekarang nggak ada, mau tempat tidur nggak ada. Ya, disediakan kamar mandi ada di muka. Kenapa? Karena supaya tamunya kerasan ada di situ. Wah, dijamu. Dulu itu ada kandang, setiap rumah itu ada kandang-kandang banyak itu. Atau orang Jawa banyak itu. Piara ayam, piara bebek, ada yang piara kambing. Bukan untuk dijual belikan, tapi kalau ada tamu biar bisa menghormati tamu dipotong. Nah, sekarang nggak ada semuanya. Ya akhirnya wafer ini. Mari ya. Ya ini yang dikasihkan kepada tamunya. Mudah-mudahan insyaallah dapat barakah mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup acaranya wala musafahah. Inti betan syida. Ish nasidah.